uh, yang sudah disiapkan. Jadi saya mau menyampaikan kondisi awal daripada Krakatau Steel, di mana kalau kita lihat dari sisi performance itu memang negatif terus, ya. Bahkan ada beberapa investasi yang ternyata tidak memberikan hasil yang optimal. Kemudian kalau kita lihat ketika posisi di 2019 hutang itu hampir sebesar 2 miliar US dollar, sebelumnya bahkan lebih besar, terus kemudian kita restrukturisasi, dan ini proyeksi proyeksi di sini kondisi hutang yang akan menurun sampai di 2027. Next. Ini adalah milestone ya dari di awal dimulainya restrukturisasi 20 Desember 18 ya. Terus kemudian juga dilanjutkan dengan berbagai macam upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja atau transformasi yang dibutuhkan oleh Krakatau Steel. Saya nggak bacakan satu-satu karena ini waktunya agak mepet, ya. Tapi di sini yang terpenting adalah di 2020 Januari, proses yang panjang, kurang lebih satu tahun, ya. Kita bernegosiasi dengan perbankan, ada 10 bank dalam dan luar negeri dengan total hutang 2 miliar US dollar. Kita lakukan negosiasi, restrukturisasi, ya, sehingga apa yang salah satu kita dapatkan adalah keringanan dan juga optimalisasi daripada biaya bunga dan biaya bunga, kurang lebih seperti itu. Ya, terus kemudian juga kita lakukan proses digitalisasi, ya. Di Oktober 2019 ada Sales Go, jadi kita tidak lagi menggunakan supporting dokumen yang berupa kertas, tetapi lebih banyak dilakukan berupa aplikasi. Bahkan di Desember 2020 kita launching yang namanya Krasmart. Krasmart itu adalah platform digital, ya, yang nantinya juga kita kembangkan terus sampai bisa bertransaksi di platform digital ini. Jadi pelanggan bisa melakukan transaksi di platform digital ini. Saat ini Krasmart hanya melayani existing customer daripada Krakatau Steel. Nah, terus kemudian juga ada hilirisasi, ya, kita lakukan. Ya, jadi tidak hanya sebatas HRC sampai CRC, tapi kita juga buat produk sampai ke baja lapis. Dan ini investasinya nol karena kita bekerja sama dengan pelanggan-pelanggan KS dalam rangka meningkatkan utilisasi industri nasional. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, daripada KS berinvestasi kemudian memerlukan waktu, sementara di lain pihak industri baja sedang terpuruk secara umum, utilisasinya rendah, ya, itu kisarannya tergantung produk 20-70% utilisasinya. Ya, karena produk baja itu banyak, jadi saya mengambil rentang yang cukup besar, tapi itu adalah satu fakta bahwa utilisasi rendah. Nah, kemudian karena utilisasi rendah itu, ya, perbankan juga kan menjadi tidak happy dengan industri baja. Akibatnya dukungan perbankan kepada industri baja juga minim. Nah, salah satu upaya Krakatau Steel, karena kita mensuplai bahan baku kepada industri hilir dan industri pengguna baja, maka kita tingkatkan utilisasinya dengan kita memberikan order untuk membuat produk hilir daripada merek Krakatau Steel.
Jadi di lapangan itu sudah ada produk baja atap atau baja ringan bermerek Krakatau Steel. Dan kita selalu menempatkan sebagai produk yang premium. Kita nggak mau bermain di pasar kumuh. Itu adalah salah satu pilihan kita dalam memulai suatu usaha. Resikonya boleh dibilang nol karena bahan bakunya toh dari Krakatau Steel sendiri. Ya, terus kemudian kita memanfaatkan jalur distribusi daripada si pihak yang memproduksi. Kita kawal dari proses A sampai Z-nya, ya, sehingga dengan pengalaman Krakatau Steel, sistem quality management yang kita pegang, itu kita tularkan kepada industri baja di Indonesia. Kemudian pada Maret 2021, kita masuk lagi ke pasar Eropa yang selama ini sudah tidak pernah disuplai karena adanya COVID ini, ada mismatch dalam supply demand, ya, sehingga itu membuat pasar terbuka lagi. Dan saat ini kita melakukan penetrasi yang lebih dalam lagi. Yang menarik di 2020, walaupun terjadi COVID, penjualan Krakatau Steel secara volume itu naik sekitar 20%. Jadi ini juga agak anomali ya. Jadi ketika banyak yang turun, Krakatau Steel malah bisa menjual lebih baik. Next. Salah satu milestone terbesar yang dilakukan oleh manajemen Krakatau Steel adalah ketika melakukan efisiensi organisasi dan optimalisasi tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, kami menurunkan posisi lebih dari 50%, dari 6.268 posisi menjadi hanya 2.998. Dan ini terus bisa terlihat dari 2020 Desember 31 itu adalah 3.033, di 2021 ini cut off date-nya Maret 2.998. Dan di akhir tahun ini target kami untuk jumlah karyawan itu bisa di bawah, bisa sekitar 2.500 di sini. Ya, di akhir 2021. Ini 2021 baru Q1 saja. Belum sampai Q4. Nah, kita tidak ada hal yang kiranya membuat optimalisasi ini merupakan satu hambatan yang serius ya. Jadi memang kalau melakukan transformasi khususnya di BUMN, yang terpenting adalah support dari pemegang saham yang alhamdulillah kami disupport ya. Ada Pak Hari di situ, waktu itu masih sebagai deputi pada saat awal-awal kita melakukan restrukturisasi itu. Saya cuma minta kepada beliau dan Bu Rini untuk jangan sampai terpengaruh dengan apa yang kami lakukan, karena pasti akan banyak yang menghubungi untuk menggagalkan upaya restrukturisasi, apalagi sudah menyangkut personil. Next. Ini dari sisi angka. Jadi transformasi KS ya, itu menurunkan biaya energi dari 38 juta US dollar menjadi 20 juta, itu turun 46%. Biaya utility turun 27%, biaya consumable turun 61%, biaya spare part turun 59%, penurunan biaya tenaga kerja organik 32%, ya, biaya OS outsourcing turun 78%, biaya outsourcing borongan turun 70%, penurunan biaya OS non tenaga kerja 22%. Ini kalau dari sisi rupiahnya
itu semula biaya operasional Krakatau Steel itu 333 juta US dollar. Kita bisa turunkan menjadi 198 juta US dollar atau sebesar 140 juta US penurunan daripada biaya operasional atau OPEX. Jadi biaya OPEX-nya secara total ini turun 41%. Jadi memang di masa lalu tidak efisien. Ini salah satu hal yang membuat berat daripada kinerja KS di masa lalu. Nah, saat ini kita siap bertanding. Ya. Asal produknya itu yang masuk tidak menyelundup atau ada subsidi-subsidi pada negara yang diberikan oleh negara tertentu kepada industrinya, ya, kita bisa bersaing. Jadi kalau ada istilah baja KS itu mahal, gitu ya, dan lain sebagainya, itu semua menjadi terpatahkan karena saat ini saya yakin produk KS adalah produk yang paling kompetitif bila juga dibandingkan dengan kualitasnya. Karena kadang-kadang ukurannya itu adalah besi beton. Ya, besi beton itu kalau tidak hati-hati yang kita peroleh adalah besi beton induction furnace. Padahal mereka juga begini, yang menarik adalah ada SNI 2 di dalam besi beton. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau sedang membangun rumah, beli apartemen, jangan sampai ketipu dengan SNI yang salah. Ya. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan pandangan, surat, baik sebagai Dirut KS maupun sebagai Ketua Asosiasi Besi dan Baja, agar salah satu SNI yang membingungkan tersebut, yang induction furnace itu dicabut. Karena di toko material atau toko besi selalu disebutkan bahwa ini juga SNI. Nah, ini misleading. Pak Menteri PUPera bahkan langsung merespon melarang menggunakan baja induction furnace, ya, karena itu membahayakan kualitas infrastruktur yang sedang dibangun gencar oleh pemerintahan Jokowi. Nah, ini adalah salah satu hasil, ya, yang didapat oleh manajemen Krakatau Steel. Next. Nah, ini dari sisi kinerja, ya, bila kita lihat, ya, perjalanan daripada kinerja Krakatau Steel ini di tahun 2020 EBITDA-nya dari minus 134 menjadi plus 80 juta US dollar. Kenapa kita mengukurnya EBITDA dan Kementerian BUMN juga mengukurnya adalah EBITDA, karena EBITDA ini di luar keuntungan kurs, murni dari kinerja perusahaannya. Jadi di sini ada perbaikan sekitar 210 juta. 210 juta US dollar perbaikan EBITDA 2019 dengan 2020. Kalau dibandingin 2018 bisa lebih tajam lagi. Dan alhamdulillah sampai Q1 2021 EBITDA kita itu sudah 52,6 juta. Jadi di Q1 ini kita bersyukur bahwa kinerjanya semakin baik. Jadi kami turun langsung juga ke pelanggan, ya, kita punya istilah itu customer engagement program, ya, bukan istilah. Sehingga customer engagement ini langsung mengena kepada pelanggan-pelanggan KS yang besar. Nah, kami waktu itu mendorong confidence level daripada pelanggan-pelanggan KS karena ketika COVID, mereka itu wait and see. Nah, kami sampaikan informasi-informasi, kita update bahwa ini akan recover kalau mereka tidak menyiapkan diri, maka produk impor akan masuk. Nah, kita dorong, kita engage, kita berikan program, insentif, dan lain sebagainya. Dan di KS itu beli selalu cash. Ya. Jadi kami tidak ingin ada piutang bermasalah. Ya, sehingga
beli itu harus ada bank garansi atau LC atau SKBDN. Hanya BUMN, sesama BUMN yang kami masih memberikan kelonggaran. Tetapi di luar BUMN, kami lakukan secara ketat karena faktor resiko dan juga kebutuhan akan Krakatau Steel kaitan dana. Jadi yang namanya shortage cash flow di Krakatau Steel itu, khususnya di tahun 2019-2020 itu, hitungannya bukan puluhan miliar, tetapi sudah triliun. 100-200 juta dolar gitu ya, itu hal yang biasa. Tapi kita bisa survive, kita selalu ada cara. Next. Nah, ini adalah beberapa inisiatif transformasi perseroan. Tapi kan ini tidak mungkin juga bisa dilakukan oleh manajemen di perusahaan lain. Sehingga mungkin ini bisa memberikan referensi juga. Beberapa inisiatif yang kita lakukan adalah kita men-spin off beberapa divisi yang tadinya cost center, kita jadikan profit center. Salah satunya adalah ada divisi water treatment di Krakatau Steel. Nah, ini hanya melayani KS. Akhirnya divisi ini bedol desa, kita pindah ke salah satu anak perusahaan KS yang memang bisnisnya itu adalah air. Namanya Krakatau Tirta Industri. Ini adalah perusahaan yang paling profit, net profit marginnya itu di atas 30%. Kenapa ditaruh di sana? Karena mereka sudah terbiasa. Dan kenapa ditaruh di sana? Karena divisi ini bisa menghasilkan juga pendapatan. Kalau di KS kita hanya bayar biayanya, kalau dia di luar KS, ya, atau bisa menjadi ini yang baru, layanan yang baru, itu akan bisa menghasilkan income. Sehingga yang tadinya KS itu harus menanggung fixed cost dan biaya secara total, sekarang itu kurang dari 50% biayanya, karena sebagian sudah ditanggung oleh perusahaan lain yang menjadi pelanggannya si divisi tersebut. Bahkan ke depan mungkin malah KS menjadi gratis, ya, karena ketergantungan terhadap pelanggan lain lebih besar. Maksud saya adalah pangsa pasarnya dibandingkan KS. Anak perusahaan kita perkuat karena anak perusahaan itu sebagai backbone, ya, yang menunjang Krakatau Steel dan memang bisnisnya cukup baik. Jadi di tahun ini pun kita akan membuat subholding sarana infrastruktur yang terdiri dari anak perusahaan dan ini akan disupport oleh INA, jadi Indonesian Sovereign Wealth Fund. Kebetulan hari Senin besok kita berikan kunjungan kepada INA karena mereka akan masuk kepada subholding dari sarana infrastrukturnya KS. Dan ini untuk menunjang juga kinerja KS secara konsolidasi dan mengurangi beban-beban KS yang ada di bank. Terus kemudian memperbaiki kinerja bisnis entitas asosiasi. Jadi KS itu total punya anak perusahaan, cucu, dan asosiasi atau afiliasi sebanyak 60 unit. Jadi bisa dibayangkan jika misalnya salah satu ada yang rugi, maka keuntungan di tempat lain bisa habis karena kerugian yang diperoleh oleh salah satu asosiasi. Kemudian yang berikutnya adalah optimalisasi KS induk dan struktur tata kelola baru. Jadi salah satu yang membuat efisiensi di produksi adalah yang tadinya pembelian spare part itu ada di direktorat yang berbeda, KPI-nya adalah memberi spare part-nya, saat ini kita bebankan kepada direktur produksi. Sehingga direktur produksi akan cermat dalam menentukan spare part apa yang dibeli dan apa-apa yang harus diprioritaskan. Nah ini
Menarik, kenapa? Karena stok spare part di Krakatau Steel itu sempat hampir 2 triliun rupiah. Gitu. Yang mana dengan metode canggih saat ini kan dari pesan sampai mengirim itu paling lama 1 bulan. Sehingga kita cukup mengcover 3-6 bulan operasional. Dibandingkan misalnya kita stok begitu banyak spare parts yang akhirnya tidak terpakai. Begitu juga di penjualan. Yang tadinya bahan baku juga dibeli oleh direktorat yang lain, yang jual adalah satu direktorat. Ini kita rubah agar yang beli bahan baku dan yang jual itu selalu sama. Jadi tidak lagi ada proses tidak kesesuaian antara bahan baku dengan barang yang dijual. Yang terpenting buat manajemen adalah spread. Spread antara bahan baku dengan yang dijual. Jadi semuanya terkontrol melalui sistem, ya, sehingga itu tidak mudah untuk meleset. Ketika ada meleset, itu kita ketahuan. Kemudian perbaikan bisnis inti, ya, dan juga pemberdayaan organisasi. Dan pemberdayaan organisasi ini sangat penting. Dan kita lakukan itu memang berlahan, tidak sekonyong-konyong, tidak seketika, yang artinya bisa membuat suatu kekagetan di organisasi yang cukup besar. Jadi kita lakukan bertahap, memang sering, tapi hasilnya optimal. Next. Ini adalah inisiatif yang tadi kami sampaikan, digitalisasi melalui apps, paperless, ya, kemudian meningkatkan volume, menambah customer, jadi kita tempel pelanggan. Yang tadinya sales KS itu setiap pagi harus ikrar, saya karena berhubung juga COVID, ya, karena pagi itu upacara, ya, dan lain sebagainya, ini saya kurangi agar mereka lebih fokus untuk mendapatkan order, ya, dan penetrasi ke pasar lebih lama. Jadi kita tidak wajibkan mereka masuk kantor, yang terpenting adalah hasilnya. Dan kita bisa pantau posisi mereka karena GPS-nya on di aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya ada sales yang tidak ke pelanggan, itu bisa ketahuan, dipantau oleh manajernya. Jadi fungsi digitalisasi juga merubah kultur daripada individu atau perusahaan. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, hilirisasi. Ini adalah produk-produk KS, bahkan sampai atap. Kalau ditanya, berapa biayanya? 0. Bahan bakunya dari KS. Ya, kita pakai yang namanya sharing ekonomi. Ya, kita ada Gojek, Gojek sharing ekonomi. Apakah Gojek punya motor? Tidak. Ya kan? Yang punya motor adalah pengendaranya. Ya, begitu juga Apple Computer atau mobile phone. Ya. Itu Apple Phone itu tidak punya pabrik. Nah, tapi kita pegang bahan bakunya, sama kita ambil hasilnya. Sehingga proses di tengah itu kita serahkan kepada pelanggan-pelanggan KS. Utilisasinya naik, dan ini semata-mata untuk menjaga juga, selain kaitan menjaga market share, tetapi juga menjaga jangan sampai import masuk. Karena import ini sudah menjadi suatu hal yang membahayakan daripada national interest. Next. Nah, ini alhamdulillah 2020 terjadi penurunan impor. Jadi kita punya tim, dan saya sendiri turun untuk berkoordinasi dengan pengambil kebijakan, ya, agar import itu dikurangi. Dan resultnya 36% turun 2020. Makanya industri bajanya menjadi sehat. Nah, ini kan butuh komunikasi. Menteri kan sibuk, orang penting, ya, belum rapat dengan presiden. Sehingga kita perlu lakukan update, pendekatan, dan lain sebagainya agar menjadi perhatian.
Ya, kita bersyukur, tetapi memang masih banyak PR. Salah satunya adalah baja-baja yang mengaku alloy steel, sehingga biaya masuk anti dumpingnya 0. Ya, padahal ya produknya sama, cuman dokumennya adalah alloy steel. Makanya saya sikat lagi dengan mendaftarkan alloy steel itu melakukan dumping, karena tidak mungkin alloy steel itu harganya di bawah $1.000 per ton. Jadi kita pokoknya segala macam celah kita tutup. Next. Nah, mungkin itu sebagai sharing bahwa pentingnya adanya transformasi internal perusahaan diiringi dengan support pemerintah sehingga KS bisa bangkit. Dan kalau KS bisa bangkit, artinya banyak industri yang juga bisa dibangkitkan. Nah, makanya kita harus terus menjalin hubungan, berkoordinasi, ya, terus kemudian juga mengkomunikasikan agar apa yang menjadi kepentingan kita bersama bisa didukung oleh semua stakeholder. Kementerian Perindustrian tidak bisa jalan sendiri, industri juga tidak bisa jalan sendiri, ya. Karena apa? Masih ada kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan yang memberikan izin impor. Nah, ini kita advokasi terus, kita tempel terus, kita beri pengertian. Dan alhamdulillah ini berhasil. Ya, saya memonitor juga perkembangan daripada import baja, ya. Apakah tren menurun itu memang akibat upaya yang kita lakukan atau memang karena COVID sehingga ada masalah di supply chain. Tapi yang saya lihat hebat juga daripada proses yang dilakukan oleh beberapa kementerian dan support yang dilakukan oleh kementerian-kementerian kepada industri baja.